Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interferensi cincin Newton. Dalam percobaan interferensi cincin Newton, ini digunakan lensa plan konveks, yaitu datar cembung, dan diletakkan di atas kaca plan paralel. Nah, sinar yang digunakan itu adalah sinar monokromatik, anggap aja sinar warna merah. Ini dijatuhkan pada lensa plan konveks secara tegak lurus bidang datarnya. Nah, R besar itu menyatakan jari-jari lensa plan konveks. Nah, sedangkan R kecil yang saya gambar ini nanti merupakan jari-jari cincin gelap terangnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sedangkan di antara celah ini, antara titik A dan C, saya namakan D ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Pola yang dihasilkan nanti berupa pola fringy terang dan gelap, tapi berupa cincin terang dan gelap. Jadi di pusatnya nanti terbentuk bundaran gelap, terus kemudian disusul cincin terang yang pertama, cincin gelap yang pertama, cincin terang yang kedua, cincin gelap yang kedua, dan seterusnya. Nah, jadi pola yang dihasilkan berupa cincin terang dan gelap. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa lensa itu permukaannya berupa bundaran. Makanya di sini pola fringy-nya berupa cincin-cincin gelap dan terang berupa bundaran-bundaran. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya cincin gelap dan terang ini terbentuk karena adanya suatu interferensi cahaya yang berasal dari mana? Nah, coba perhatikan, kalau cahaya ini datang secara tegak lurus, bidang datar dari kaca plan konveks ini, maka cahaya ini akan diteruskan. Misalkan ke titik A. Sampai di titik A, ada yang dipantulkan ke atas, ada juga yang diteruskan ke titik C. Nah, yang di titik C gimana sinar ini? Dia akan dipantulkan ke atas juga, begitu ya. Nah, sinar yang terpantul dari titik A dan titik C itu akan mengalami interferensi. Nah, hasilnya adalah cincin gelap kalau terjadi interferensi minimum, cincin terang kalau terjadi interferensi maksimum, begitu ya. Nah, oke. Nah, ternyata interferensi minimum dan maksimum itu tergantung dari selisih panjang lintasan optis cahaya. Nah, panjang lintasan optik cahaya, berapa selisihnya itu kita bisa cari. Coba perhatikan di sini ya. Ini saya perjelas gambarnya. Ini titik A, ini titik C. Tadi ada sinar yang datang ke titik A, begitu ya. Seperti itu. Ada yang dipantulkan, tapi ada juga yang diteruskan ke titik C. Nah, yang diteruskan ke titik C, terus kemudian dipantulkan kembali. Ini saya pisah ya, sinarnya yang terpantul dengan yang datang. Nah, panjang selisih lintasan optis itu sebenarnya adalah ini aja. Jarak A ke C ditambah dengan C ke A. A ke C itu D, C ke A itu D. Jadi kalau begitu selisih panjang lintasan optis itu adalah 2 kali AC. Nah, AC-nya itu D kan. Jadi kalau begitu selisih panjang lintasan optis adalah 2D. Nah, kalau selisih panjang lintasan optis itu atau 2D itu sama dengan K lambda, itu terjadi interferensi minimum, terjadi cincin gelap akibatnya. Tetapi kalau K-min setengah kali lambda, itu akan terjadi interferensi maksimum. Akan terjadi cincin terang dengan nilai K itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan order interferensi. Ya, jadi artinya kalau terjadi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, kalau selisih lintasan optisnya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya, maka akan terjadi interferensi minimum. Sebaliknya, kalau K ini diisi 1, 2, 3, itu kan bisa setengah, bisa 1,5, bisa 2,5, dan sebagainya. Jadi kalau setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, itu akan terjadi interferensi maksimum. Nah, kenapa demikian? Kalau K lambda terjadi interferensi minimum, padahal kalau diinterferensi celah ganda, nah kalau belum tahu celah ganda, interferensi celah ganda, silahkan nonton video saya yang membahas mengenai celah ganda. Nah, kenapa kalau K lambda itu terjadi interferensi minimum bukan maksimum? Jawabannya adalah di sini. Sinar yang terpantul dari titik A itu kan dari medium rapat ke renggang. Maka sinar ini tidak akan dibalik fasenya. Fasenya seperti awalnya. Tetapi begitu sinar jatuh ke titik C, ini dari medium renggang. Ini asumsinya kan udara di antara A dan C itu. Jadi dari renggang ke rapat. Maka sinar ini akan mengalami pemantulan dengan pembalikan fasa sebesar 180 derajat. Jadi sinar yang terpantul dari titik A dan C yang kemudian berinterferensi itu sudah berlawanan fase, tidak lagi sefase. Jadi perbedaan fasenya adalah setengah.
Makanya kenapa di sini kok dibalik. Biasanya K lambda itu terjadi intervensi maksimum, ternyata di sini intervensi minimum. Jadi kalau begitu ini yang ruas kanan persis seperti intervensi pada lapisan tipis ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Selisih panjang lintasan 2D ini bisa kita kaitkan dengan jari-jari cincin dan juga jari-jari kelengkungan lensa pelan konveks. Perhatikan segitiga OAB. Segitiga OAB ini adalah segitiga siku-siku. Jadi berlaku bahwa OA kuadrat ya, OA kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus OB kuadrat. OA itu sama dengan R, AB sama dengan R kecil. OA R besar ya. OB-nya berapa? OB-nya itu adalah O ke sini itu kan R besar ya. Jadi sampai ke bawah ini R besar. Nah, kalau saya kurangi D jadinya OB. Jadi kalau begitu OB itu adalah jari-jari kelengkungan lensa R besar dikurangi dengan D. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya kuadratkan R min D di kuadrat itu kan R kuadrat min 2RD plus D kuadrat. Nah, R kuadratnya bisa saya coret, akhirnya saya dapatkan 2RD sama dengan R kuadrat plus D kuadrat. Nah, tapi perhatikan, D itu D kecil maksudnya ya. D kecil ini adalah bilangan yang jauh lebih kecil dari 1. Anda bisa pikirkan 0,001 misalnya gitu ya, dikuadratkan. Lah kalau dikuadratkan nilainya terlampau kecil, jadi bisa dipandang sama dengan 0. Nah, kalau dikuadrat dianggap 0 karena terlampau kecil, akhirnya kita dapatkan 2RD sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga 2D-nya itu adalah R kuadrat per R. Nah, jadi kalau begitu saya bisa ganti 2D-nya dengan R kuadrat per R. Nah, itu sama dengan K lambda kalau terjadi cincin gelap, K min setengah K lambda kalau terjadi cincin terang. Nah, bagaimana kalau di antara dua celah, antara lensa pelan konveks dengan kaca pelan paralel ternyata bukan udara, misalkan air atau mungkin minyak. Nah, kalau ini misalkan indeks bias antara celah lensa pelan konveks dengan kaca pelan paralel itu adalah N, maka tinggal mengalihkan N aja lintasan optisnya. Jadi selisih lintasan optis bukan 2D tapi 2ND. Nah, 2ND ini juga dikalikan N ya, jadi NR kuadrat per R. Jadi kalau begitu ini sama sebelah kanannya K lambda kalau terjadi cincin gelap, K min setengah K lambda kalau terjadi cincin terang. Jadi hanya ruas kirinya saja kita kalikan dengan N. Jadi kalau begitu rumus umum intervensi cincin Newton 2ND sama dengan NR kuadrat per R sama dengan K lambda kalau terjadi cincin gelap, K min setengah K lambda kalau terjadi cincin terang. N itu menyatakan indeks bias medium antara kaca dan lensa. Ya, celah ini ya. Terus kemudian D itu adalah tebal lapisan medium antara kaca dan lensa. Ini D ya. Nah, terus kemudian R kecil itu jari-jari cincin terang atau gelap, satuannya meter. Sedangkan K itu kadang-kadang lambangnya M ya. K itu kadang-kadang dilambangkan M. Jadi ini bisa diganti M. M lambda, ini M min setengah kali lambda. Nah, ini disebut sebagai order interferensi, nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambda itu adalah panjang gelombang cahaya yang dijatuhkan pada lensa pelan konveks. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, pada percobaan intervensi cincin Newton digunakan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jari-jari lensa pelan konveks yang digunakan adalah 20 cm. Perbandingan jari-jari cincin gelap kedua dengan jari-jari cincin terang kedua adalah berapa? Oke, kita jawab. Panjang gelombang dalam soal diketahui 400 nanometer atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. Sedangkan jari-jari kelengkungan lensa 20 cm atau 0,2 meter. Kalau terjadi cincin gelap yang kedua, maka K-nya diisi 2. Kalau terjadi cincin terang yang kedua, K-nya juga diisi 2. Nah, kalau cincin gelap, maka R kecil kuadrat per R besar itu harus sama dengan K lambda. Nah, lihat. Tadi ya rumusnya ya. Ingat tadi rumusnya. Nah, kalau begitu, R kecil ini bisa dirumuskan. R kecil sama dengan akar K lambda kali R. Nah, ini rumusan jari-jari cincin gelap yang ke K. Nah, jadi kalau jari-jari cincin gelap yang kedua, ya K-nya kita ganti 2, gitu kan ya. Jadi akar 2 lambda kali R. Kalau cincin terang, berarti berlaku R kecil kuadrat per R besar, itu sama dengan K min setengah kali K lambda.
Nah, R kecilnya berarti dirumuskan akar K-1 kali lambda R. Nah, tetapi ini terang yang kedua, jari-jari cincin terang yang kedua. Nah, ini ya, cincin terang yang kedua. Nah, akar K-nya diganti 2. Jadi 2 kurangi setengah kali lambda R. Jadi hasilnya akar 1,5 lambda R. Nah, kita kan ditanya perbandingannya. Jari-jari cincin gelap yang kedua dengan jari-jari cincin terang yang kedua. Berarti kita masukkan aja akar 2 lambda R tadi ya, yang sudah diperoleh tadi. Ini akar 2 lambda R dibagi dengan akar 1,5 lambda R. Lambdanya kan sama, R-nya sama, kita coret aja. Berarti ini tinggal akar 2 per 1,5. Saya kalikan 2 ini, jadi akar 4 per akar 3. Kali 2, ini kali 2 ya. Jadi akar 4 itu 2. Nah, akar 3 saya biarkan. Jadi perbandingannya adalah 2 dibanding akar 3. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2. Pada percobaan interferensi cahaya cincin Newton, sebuah lensa pelan konveks dengan jari-jari kelengkungan 20 cm berada pada permukaan kaca pelan paralel dan disinari cahaya secara tegak lurus. Panjang gelombang cahaya yang digunakan 6000 angstrom. Di antara kaca dan lensa diisi air dengan indeks bias 1,33. Jari-jari cincin gelap ke-9 sama dengan berapa milimeter? Kita jawab. Dalam soal diketahui jari-jarinya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Panjang gelombang yang digunakan 6000 angstrom, 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Ya, ini saya kalikan berarti 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, sedangkan indeks bias cairannya, yaitu air, ini adalah 4/3, karena 1,33 itu bisa didekati 4/3 dalam bentuk pecahan. Kalau gelap ke-9 berarti nanti K-nya diisi 9. Yang ditanyakan jari-jari cincin gelap yang ke-9. Oke, kalau terjadi cincin gelap dan percobaan ini di antara 2 celah, yaitu celah antara lensa pelan konveks dengan kaca pelan paralel dikasih air, ya harus ada indeks biasnya di depan ini ya. Jadi indeks bias udara 1, tapi kalau air kan bukan 1, jadi harus kasih N. Jadi N R kuadrat per R sama dengan K lambda. Nah, terus kemudian R-nya bisa kita rumuskan seperti ini ya. Jadi akar K lambda R per N. Nah, kita tinggal memasukkan aja sih. Kalau ini jari-jari gelap ke-9, ya K-nya diisi 9. Jadi 9 lambda R per N gitu. Nah, sekarang kita masukkan secara lengkap, lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7, R-nya adalah 0,2, sedangkan N-nya adalah 4/3. Coba kita hitung berapa ini ya. Jadi 2 kali 6 itu 12. 12 dibagi 4 kan 3. Terus dikalikan 3, 9. Jadi 9 kali 9, 10 pangkat min 8. 9 kali 9 di akar ya 9. 10 pangkat min 8 nanti di akar 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat min 4 meter alias 0,9 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah E.